Desa Kembang Arum adalah desa kecil di pinggiran kota, tenang dan terkenal karena pasar malamnya yang ramai tiap akhir pekan. Di ujung perempatan dekat pasar itu, ada satu gerobak angkringan sederhana milik Pak Darmaji, lelaki paruh baya yang tiap malam setia menjajakan nasi kucing, sate usus, dan gorengan hangat. Setiap sore sekitar jam 5, ia sudah menuntun gerobaknya dari rumah menuju tempat biasa. Jalanan desa yang mulai redup oleh cahaya jingga matahari sore sudah menjadi pemandangan yang akrab baginya. Sesampainya di perempatan, ia mulai menata tikar, memasang petroma kecil, dan menyiapkan arang di tungku. Suara desisan sate yang terbakar arang dan aroma sambal khas buatannya selalu jadi tanda kalau malam di desa Kembang Arum sudah dimulai. "Seperti biasa, Pak Dar, teh panas satu," seru salah satu pelanggan tetap, seorang tukang ojek yang biasa mangkal di ujung jalan. "Ya, bentang mas, ini lagi ngangkat air," jawab Pak Darmaji sambil tersenyum ramah. Senyumnya tak pernah lepas. Orang-orang mengenalnya sebagai pedagang yang jujur, tak pernah marah, dan sering memberi bonus gorengan kalau pembeli sedang tidak punya uang pas. Karena sikap itulah, pelanggan selalu ramai. Bahkan ketika pedagang lain mulai sepi, angkringan Pak Darmaji tetap dipadati orang dari sore sampai tengah malam. Namun, beberapa bulan terakhir mulai muncul bisik-bisik aneh di kalangan warga. Kau dengar kabar toh? Si Minto yang sering makan di angkringan Darmaji katanya meninggal mendadak," bisik seorang ibu di warung sayur. "Iya, bukan cuma dia, si Darto juga katanya jatuh sakit parah. Padahal sehat-sehat aja kemarin malam," sambung yang lain. Isu itu cepat menyebar, tapi anehnya tak membuat pelanggan berhenti datang. Mungkin karena mereka tak mengaitkannya dengan angkringan. Lagi pula, siapa yang tega menuduh Pak Darmaji macam-macam? Lelaki itu terkenal baik dan polos. Pak Darmaji sendiri tidak pernah tahu apa yang dibicarakan warga. Baginya, semua berjalan biasa saja. Dagangan laku, uang hasil jualan cukup untuk kebutuhan rumah dan biaya sekolah anak bungsunya. Ia hanya merasa, sejak beberapa bulan terakhir rezekinya seolah mengalir begitu saja. Dagangan selalu habis, bahkan kadang ada orang yang membeli dalam jumlah banyak dan membayar lebih. "Alhamdulillah, mungkin ini berkah dari kerja keras," gumamnya suatu malam sambil menghitung uang hasil jualan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu kalau perubahan nasibnya dimulai setelah kedatangan Suro Atmojo, lelaki kaya dari kota yang dulu pernah mampir di angkringannya. Waktu itu, sekitar 3 bulan lalu, Suro datang memakai mobil hitam mengkilap. Ia memesan banyak makanan dan berbincang lama dengan Pak Darmaji. "Jenengan jualan dari kapan, Pak?" tanya Suro dengan senyum ramah. "Wah, sudah hampir 5 tahun, Pak. Ya, gini-gini aja. Kadang ramai, kadang sepi," jawab Darmaji santai. Suro lalu menatap gerobak tua milik Darmaji yang sudah reot dan catnya mulai mengelupas. "Kalau saya bantu modal mau nggak, Pak? Biar dagangan tambah laris," katanya sambil tertawa kecil. Tentu saja Darmaji senang. Ia tak berpikir macam-macam. 2 hari kemudian, Suro benar-benar datang membawa uang dan menyuruhnya membeli gerobak baru. Tapi anehnya, Suro juga bilang satu hal yang membuat Darmaji heran waktu itu. "Gerobak lama ini jangan dibuang, Pak. Taruh saja di belakang rumah. Jangan dibakar, jangan dikasih orang. Simpan saja. Malam nanti saya suruh orang ambil." Darmaji hanya mengangguk tanpa berpikir jauh. Yang penting ia dapat modal. Sejak saat itu, keberuntungannya berubah drastis. Hujan atau panas, angkringannya selalu ramai. Banyak orang baru datang, wajah-wajah yang tak pernah ia kenal, tapi selalu membeli banyak dan makan cepat-cepat lalu pergi tanpa bicara. Kadang ia merasa heran, tapi karena hasilnya bagus, ia tidak mempermasalahkan. Namun makin lama, hal-hal aneh mulai muncul. Suatu malam, ia sedang menyiapkan sate usus. Tiba-tiba, arang di tungku menyala lebih terang dari biasanya, seperti ditiup angin dari dalam. Bara itu bergerak sendiri, membentuk seperti mata dan wajah seseorang. Darmaji kaget sampai hampir menjatuhkan piring. Mungkin cuma bayangan lampu, pikirnya menenangkan diri. Tapi malam berikutnya, kejadian serupa terulang.
Bahkan saat ia menyalakan petromak, cahaya lampu tiba-tiba meredup begitu saja padahal tangkinya penuh. Beberapa kali ia juga merasa ada yang duduk di bangku pembeli padahal tak ada orang. Kursinya berderit pelan dan dari arah tungku muncul bau anyir seperti darah terbakar. Pernah suatu kali, sekitar jam 12 malam, pembeli terakhirnya, yaitu seorang pemuda yang baru pulang kerja, membeli nasi kucing. Setelah makan, pemuda itu pamit pulang. Keesokan harinya warga heboh karena pemuda itu ditemukan meninggal di jalan. Motornya tergelincir, tapi tubuhnya penuh luka aneh seperti terbakar. Pak Darmaji mendengar kabar itu dan hanya bisa mengelus dada. Ia tidak menyadari bahwa setiap pembeli terakhir angkringannya sering mengalami nasib serupa. "Ya Allah, apa ini ujian?" katanya pelan malam itu sambil menatap bara tungku. Ia merasa semakin sering merinding kalau melihat bara itu, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Beberapa kali istrinya Burini menegur, "Pak, kalau dagangan udah habis pulang aja, jangan larut-larut amat. Aku nggak enak tiap malam pulang jam 1. "Iya Bu, tapi ini pembeli masih datang, sayang kalau ditolak," jawabnya seperti biasa. Padahal ia juga merasa tubuhnya makin lelah. Tidurnya sering tidak nyenyak, dan mulai ada mimpi-mimpi aneh datang berulang. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di depan gerobaknya sendiri, tapi suasananya berbeda. Gelap, sepi, dan di sekitar tungku ada sosok tinggi besar berwarna hitam. Sosok itu tak pernah bicara, hanya menatapnya dengan mata merah menyala. Suatu malam, mimpinya jadi lebih jelas. Ia melihat dirinya sedang melayani pembeli di angkringan, tapi setiap kali pembeli selesai makan dan pergi, sosok hitam itu muncul dari tungku dan menyeret bayangan si pembeli ke dalam bara api. Darmaji berteriak minta tolong, tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa melihat satu persatu bayangan manusia itu lenyap di dalam tungku, lalu terdengar suara tawa pelan dan bau daging terbakar memenuhi udara. Ia terbangun dengan keringat dingin, nafasnya tersengal dan jantungnya berdegup keras. Saat menatap ke arah dapur rumahnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti sejenak. Asap tipis keluar dari arah tungku angkringan yang ia simpan di belakang rumah. Padahal belum pernah ia nyalakan sejak pulang dagang. Ia berdiri gemetar mencoba mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Di dalam tungku itu ada bayangan hitam seperti tubuh manusia membungkuk, matanya merah menatap langsung ke arahnya. Darmaji mundur beberapa langkah sambil beristighfar, tapi tubuhnya lemas. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari malapetaka besar yang akan menyingkap siapa sebenarnya Suro Atmojo dan apa yang tersimpan di balik gerobak angkringannya. Suro Atmojo bukan orang sembarangan di desa Kembang Arum. Lelaki berusia sekitar 50 tahun itu dikenal kaya raya dan disegani banyak orang. Ia punya beberapa rumah kontrakan, lahan sawah luas, dan usaha jual beli tanah di kota. Tapi di balik penampilan rapi dan tutur katanya yang sopan, tak banyak yang tahu dari mana sebenarnya kekayaan itu berasal. Rumah Suro berdiri di ujung desa, jauh dari rumah warga lain. Halamannya luas, pagar besi tinggi, dan di bagian belakang ada bangunan kecil yang selalu terkunci rapat. Orang-orang bilang itu gudang barang antik, tapi beberapa warga yang pernah melintas malam-malam mengaku mendengar suara seperti tangisan dari dalamnya. Sejak muda, Suro memang punya ambisi besar. Ia tak mau hidup miskin seperti keluarganya dulu. Setelah sukses berdagang tanah, sifat tamaknya makin menjadi. Ia mulai mendatangi orang pintar, mencari cara agar rezekinya tak pernah surut. Dari situlah perkenalannya dengan Mbah Sambi, seorang dukun tua di lereng Gunung Wilis yang terkenal karena pesugihan penglaris darah. Pertemuan itu terjadi 2 tahun lalu. Saat itu, Suro membawa emas, uang, dan seekor ayam hitam sebagai syarat ritual. Mbah Sambi menatapnya lama, lalu berkata dengan suara serak, "Kau siap bayar mahal, nak?" "Apapun saya kasih, Mbah, asal usaha saya terus naik," jawab Suro tanpa ragu. "Kalau begitu, mulai malam ini, setiap bulan, kau serahkan 1 jiwa,
Tak harus dari keluargamu, bisa dari siapa saja, tapi harus melalui perantara yang sudah disucikan. Jelas Mbah Sambi sambil menggambar simbol di tanah. Suro mengangguk tanpa banyak tanya. Dalam pikirannya, tumbal itu hanya sekedar simbol, bukan nyawa manusia sungguhan. Tapi malam itu, setelah ritual selesai, ia melihat sendiri bayangan besar berbentuk manusia hitam muncul dari kuali besar yang berisi darah ayam. Sosok itu mendekat dan berkata dengan suara berat, "Kau akan kubantu jadi orang kaya, tapi jangan ingkar. Setiap bulan, 1 jiwa dari daganganmu jadi milikku." Sejak malam itu, hidup Suro berubah total. Uang datang entah dari mana, semua usaha lancar. Tapi setiap kali tiba malam tertentu, ia harus menyediakan medium untuk pesugihan itu. Dulu ia menyerahkan barang dagangan kecil, tapi lama-lama jin itu meminta sesuatu yang bisa menjangkau manusia. Maka ketika ia bertemu dengan Pak Darmaji yang sedang susah dan mudah dibujuk, Suro melihat peluang. Ia membeli gerobak angkringan Pak Darmaji dan menjadikannya wadah pesugihan. Gerobak itu sudah diberi isi benda kecil berbentuk batu hitam yang ditanam di tungku bara. Dari sanalah kekuatan gaib menyerap tumbal. Pembeli terakhir yang makan di sana akan ditandai secara gaib, lalu rohnya diseret oleh jin peliharaan Suro ke dunia mereka. Suro tahu semua itu, tapi ia tidak peduli. Baginya, selama uang terus mengalir, semua risiko bisa ditanggung. Ia hanya perlu memastikan Pak Darmaji terus berjualan dan tidak mencurigai apapun. Namun beberapa waktu terakhir, Suro mulai diganggu mimpi-mimpi aneh. Ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara orang berteriak minta tolong. Kadang ia juga melihat bayangan hitam melintas di cermin atau mendengar langkah kaki di atap rumah. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu sendirian, lampu tiba-tiba berkedip. Udara mendadak dingin. Dari arah tangga terdengar suara perempuan menangis pelan. "Pak, tolong saya. Kenapa saya di sini?" Suro langsung berdiri, wajahnya pucat. Ia tahu itu bukan suara manusia hidup. Ia membaca doa pelan, tapi justru muncul bayangan perempuan dengan wajah rusak di ujung tangga. Mata sosok itu kosong, kulitnya mengelupas seperti bekas terbakar. Itu tumbal bulan lalu," gumamnya gemetar. Suro menutup wajahnya dan berlari ke ruang belakang. Di sana, ia membuka pintu gudang kecil yang selalu dikunci. Di dalamnya, suasana pengap dan bau anyir menyengat. Di tengah ruangan, berdiri kuali besar berwarna hitam. Di sekelilingnya ada lilin merah dan sesajen. Air dalam kuali itu tampak tenang, tapi begitu ia mendekat, muncul gelembung kecil seperti ada yang bernafas dari dalam. Tiba-tiba terdengar suara berat dari dalam kuali itu. "Sudah waktunya, Suro. Tumbal bulan ini belum kau serahkan." Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat dada Suro sesak. Ia segera menunduk. Iya, malam ini akan ada pembeli terakhir di angkringan itu," katanya terburu-buru. Setelah keluar dari gudang, Suro menyalakan rokok dan duduk di ruang tamu sambil memegangi kepala. Ia tahu kalau terlambat, makhluk itu akan menagih dengan cara lain, bisa dari keluarganya sendiri. Tapi malam ini, ia sudah menyiapkan semuanya. Ia hanya perlu memerintahkan makhluk gaibnya untuk menjemput korban di angkringan. Ia menatap jam dinding. Sudah hampir jam 10 malam. Waktunya hampir tiba. Ia mengambil botol kecil berisi cairan hitam dan meneteskan isinya ke bara arang di kuali ritual. "Pergi," ucapnya pelan. "Cari tumbal malam ini. Pembeli terakhir harus kau ambil." Asap tebal keluar dari kuali dan membentuk wajah menyeramkan. Lalu asap itu menghilang begitu saja, seolah menembus dinding. Suro tersenyum tipis, lalu berdiri dan meneguk air putih untuk menenangkan diri. Di luar, langit mendung dan angin bertiup kencang. Warga sebagian besar sudah tidur. Di perempatan pasar, angkringan Pak Darmaji masih menyala terang. Malam itu, ia baru saja melayani beberapa pelanggan terakhir. Tapi Suro tahu, satu orang lagi akan datang. Orang yang akan menjadi korban berikutnya.
Suro menutup mata sambil bersandar di kursinya. Dalam pikirannya, ia bisa membayangkan wajah Pak Darmaji yang sibuk membakar sate. Tak tahu kalau bara angkringannya menyala karena kekuatan jin. Tinggal satu lagi, gumamnya puas. Setelah itu, aman. Namun tiba-tiba lampu rumahnya padam. Hanya tersisa cahaya redup dari lilin di meja. Ia menatap sekeliling tapi tidak ada angin. Hening. Lalu dari arah gudang belakang terdengar suara benda jatuh keras, diikuti langkah berat seperti binatang besar. Suro mendadak panik. Ia berlari ke sana, tapi ketika membuka pintu, tidak ada apa-apa. Hanya kuali hitam itu yang bergetar pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang tertawa. Sudah berangkat dia, pikirnya. Mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, perasaannya malam itu tidak enak. Ia merasa ada yang berbeda. Biasanya setelah ritual udara di rumahnya terasa hangat, sekarang malah dingin menggigit. Dan dari jendela depan, ia seperti melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar, memakai sorban putih dan membawa tasbih. Suro mendekat ke jendela. Sosok itu diam saja menatap ke arahnya. Wajahnya tidak jelas karena terhalang bayangan. Begitu Suro menyalakan lampu senter, sosok itu sudah menghilang. Ia menelan ludah, lalu buru-buru mengunci semua pintu. Ia tidak tahu bahwa malam itu, sosok yang ia lihat adalah Kiai Agus, ulama yang sedang dalam perjalanan dan sebentar lagi akan menjadi pembeli terakhir di angkringan Pak Darmaji. Sementara itu, di perempatan pasar, angin makin kencang. Bara di tungku angkringan menyala tak wajar, seperti disulut dari dalam tanah. Pak Darmaji sibuk membersihkan piring, tak sadar bahwa malam itu, jin pesugihan Suro sudah datang untuk menjemput tumbalnya. Di rumahnya, Suro kembali duduk di kursi dan menatap jam dinding. Jarum menunjuk pukul 11:20. Ia menghela nafas lega. Mungkin sekarang sedang diambil, gumamnya. Namun belum sempat ia meneguk air lagi, terdengar suara gemuruh aneh dari arah atap. Lalu suara berat yang sama terdengar di telinganya. Tumbal malam ini bukan manusia biasa. Suro langsung menoleh ke belakang, matanya melebar. Kuali di gudang meledak pelan dan dari dalamnya keluar asap hitam tebal yang berputar-putar hingga membentuk wajah setan yang marah. Kau bodoh Suro, yang kau serahkan malam ini seorang kiai. Tubuh Suro bergemetar hebat. Ia tahu malam itu akan jadi awal dari kehancurannya sendiri. Malam itu suasana desa Kembang Arum terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Dari kejauhan, suara jangkrik terdengar bersahutan di antara gelapnya malam. Di perempatan pasar yang mulai sepi, hanya satu sumber cahaya yang masih terlihat, petromak tua di angkringan Pak Darmaji yang berkelip redup. Sekitar pukul 11 malam, seorang lelaki tua mengenakan sorban putih dan jubah sederhana berjalan pelan menyusuri jalan desa. Namanya Kiai Agus, seorang ulama dari pesantren di daerah lain. Ia baru saja menghadiri pengajian di kampung sebelah dan berniat singgah sebentar di Kembang Arum sebelum melanjutkan perjalanan dini hari nanti. Perutnya mulai keroncongan. Sejak sore belum sempat makan karena terus berpindah tempat dakwah. Ketika matanya melihat lampu petromak di perempatan, ia menghela nafas lega. Alhamdulillah, masih ada yang jualan, gumamnya sambil melangkah mendekat. Dari kejauhan, Kiai Agus melihat seorang lelaki paruh baya sedang menata tusuk sate di atas bara. Itulah Pak Darmaji, pedagang angkringan yang dikenal warga setempat. Wajahnya tampak letih tapi tetap tersenyum ramah ketika melihat pelanggan datang. "Monggo Pak, mau makan apa?" sapa Pak Darmaji dengan nada sopan. "Saya lapar sekali, Nak. Ada nasi kucing sama gorengan?" tanya Kiai Agus duduk di bangku kayu kecil di depan angkringan. "Lengkap, Pak. Mau teh panas sekalian?" "Iya, boleh. Teh manis saja." Pak Darmaji menyiapkan pesanan dengan cekatan. Asap dari bara membumbung tinggi,
menari di udara malam. Tapi di antara kepulan asap itu, Kiai Agus mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Hawa di sekitar warung mendadak berubah dingin, padahal tungku menyala terang. Ia memejamkan mata sejenak, menarik nafas pelan. Dalam hatinya, ia membaca ayat kursi tanpa suara. Begitu membuka mata, Kiai Agus sempat terkejut, karena sekilas ia melihat asap dari tungku membentuk bayangan hitam dengan mata merah menyala menatap ke arahnya. Tapi ia tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia tahu sesuatu yang gaib sedang memperhatikan. Pak Darmaji tampak tak sadar. Ia terus membakar sate sambil bersenandung kecil, namun gerakannya seperti orang yang dikendalikan. "Ini Pak, nasi kucingnya masih hangat," katanya sambil menyodorkan piring kecil. "Terima kasih," jawab Kiai Agus sambil tersenyum tipis. Saat mulai menyantap makanannya, petromak di atas gerobak tiba-tiba berkedip, lalu padam total. Seketika suasana gelap gulita. Hanya cahaya bara di tungku yang menyala merah. Suara jangkrik mendadak berhenti. Angin berhenti berembus. Yang terdengar hanya nafas berat dari arah belakang warung. Kiai Agus menoleh pelan. Tak ada siapa-siapa di sana. Tapi hawa dingin terasa menusuk tulang. Ia mendengar langkah kaki berat mendekat seperti seseorang berjalan menyeret rantai. Pak Darmaji yang tadi sibuk melayani, kini berdiri kaku menatap kosong ke bara api. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, lalu terdengar bisikan lirih. "Sudah waktunya, sudah waktunya." Kiai Agus menatapnya lekat-lekat. "Pak Darmaji, jenengan kenapa?" Namun lelaki itu tak menjawab. Matanya putih seluruhnya, tak terlihat bola matanya. Ia terus bergumam pelan. "Dia datang, dia mau tumbal malam ini." Tiba-tiba, dari dalam bara tungku, muncul percikan api aneh berwarna biru. Api itu memanjang seperti tangan, berusaha menjulur keluar. Bau anyir menyengat mulai tercium. Kiai Agus segera bangkit, berdiri di antara bara dan Pak Darmaji. Dengan suara tegas, ia berucap, "Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah." Begitu lafaz itu keluar, bara di tungku mendadak meledak kecil. Percikan apinya melompat ke udara seperti marah. Asap hitam membumbung tinggi, membentuk wajah raksasa yang menatap Kiai Agus dengan kebencian mendalam. "Dia milikku." Suara berat dan serak terdengar dari arah bara itu. Kiai Agus tetap tenang. Ia mengangkat tangannya ke dada, lalu membaca doa dengan pelan namun mantap. "Kembalilah kau ke tempatmu. Jangan ganggu manusia yang tak tahu apa-apa." Sosok asap itu meraung, berputar cepat, lalu menghilang seperti tersedot ke dalam tungku. Tapi efeknya membuat petromak di meja menyala kembali, seolah baru saja dihidupkan. Pak Darmaji terjatuh ke tanah. Tubuhnya menggigil, matanya kembali normal. Ia tampak kebingungan, memegangi kepalanya. "Pak, saya di mana ini?" tanya Darmaji lemah. Kiai Agus mendekat, menepuk bahunya pelan. "Panjenengan di angkringan sendiri, Pak. Tadi sempat tidak sadar." Pak Darmaji menunduk, napasnya tersengal-sengal. Saya sering begitu, Pak. Kadang tiba-tiba blank, kadang juga mimpi orang-orang datang minta tolong. Mereka bilang wajahnya gosong, matanya menangis darah. Saya kira cuma mimpi, tapi tiap kali begitu, selalu ada pelanggan yang nggak pernah balik lagi." Wajah Kiai Agus tampak serius. "Apa jenengan tahu siapa yang kasih modal jualan ini?" "Namanya Suratmojo, Pak. Katanya pengusaha dari kota. Dia baik, ngasih saya gerobak baru, modal dagang, sama janji rezeki lancar. Tapi sejak itu, saya sering lihat bayangan hitam di sekitar warung." Kiai Agus menghela nafas panjang. Dalam hatinya ia sudah paham, ini bukan masalah biasa. "Insya Allah,
Besok malam saya akan datang lagi ke sini. Ada yang harus saya selesaikan, ucapnya pelan. Pak Darmaji hanya mengangguk lemah. Saya takut, Pak Kiai. Kadang waktu tutup warung, tungku saya menyala sendiri. Kadang ada suara dari dalam, kayak orang minta tolong. Kiai Agus menatap bara yang kini mulai redup. Ia tahu, angkringan ini telah menjadi jalan masuk makhluk pesugihan. Tapi ia belum bisa bertindak malam itu juga, karena masih perlu tahu siapa dalang di balik semua ini. Sebelum pergi, Kiai Agus menaruh uang di meja dan berkata, "Ini bukan bayar makan, tapi sedekah. Jaga diri, jangan jualan dulu sampai besok malam. Kalau ada suara aneh, jangan disauti." Darmaji mengangguk cepat. "Ngih Pak Kiai, matur nuwun." Kiai Agus melangkah meninggalkan warung itu. Di kejauhan, ia sempat menoleh sekali lagi. Asap tipis masih keluar dari tungku yang mestinya sudah padam. Dan dalam kepulan asap itu, samar-samar terlihat bayangan Suruh Atmojo sedang tersenyum puas dari kejauhan. Seolah tahu bahwa calon tumbalnya malam ini tidak berjalan sesuai rencana. Namun Kiai Agus juga tersenyum tipis. Ia tahu, permainan baru saja dimulai. Malam berikutnya, ia akan menantang langsung makhluk yang bersembunyi di balik bara angkringan itu. Malam berikutnya, sesuai janji, Kiai Agus datang lagi ke angkringan Pak Darmaji. Langit gelap tanpa bintang, hanya cahaya bulan separuh yang temaram di antara awan tipis. Perempatan pasar sepi, tak ada satupun warung lain yang buka malam itu. Angkringan Pak Darmaji tampak berbeda. Petromak menyala redup, tungku di atas gerobak masih hangat meski belum dinyalakan. Seolah-olah ada yang baru saja masak di sana. Bau anyir samar-samar tercium, seperti darah kering yang terbakar. Kiai Agus melangkah perlahan membaca doa dalam hati. Ia tahu malam ini bukan malam biasa. "Pak Darmaji," panggilnya pelan. Dari balik tirai kain angkringan muncul sosok Pak Darmaji dengan wajah pucat. Matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. "Pak Kiai, saya sudah nunggu sejak maghrib," ucapnya pelan. "Sejak tadi tungku saya nyala sendiri, padahal belum saya sentuh." Kiai Agus mengangguk. "Tenang, malam ini kita cari tahu siapa yang bersembunyi di balik bara itu." Ia duduk bersila di depan gerobak, sementara Pak Darmaji duduk di samping gemetar. Kiai Agus membuka tas kecil berisi botol air putih, segenggam garam, dan selembar kain putih. Ia menaruh semuanya di depan tungku. "Sekarang, panjenengan ikut saya baca doa. Jangan berhenti apapun yang terjadi," ucap Kiai Agus tegas. Mereka mulai membaca ayat kursi dengan suara pelan tapi jelas. Suara angin mendadak berhenti. Udara yang semula dingin berubah panas dan berat. Di tengah bacaan, bara di tungku tiba-tiba menyala sendiri. Nyalanya membesar seperti ditiup angin kuat. Dari sana muncul suara tawa keras, serak, dan bergema. "Hahaha, kau datang lagi orang tua sok suci." Kiai Agus terus membaca, tak menggubris suara itu. Tapi Pak Darmaji mulai menutup telinganya, wajahnya meringis kesakitan. "Aduh, kepala saya panas Pak Kiai, panas sekali," teriaknya. Bara di tungku mempercik ke segala arah, membentuk bayangan hitam besar menyerupai manusia. Tubuhnya seperti terbakar, dan di tangannya tergenggam rantai berlumur darah. Suara raungan terdengar semakin keras, membuat tanah di sekitar warung bergetar. Kiai Agus tetap duduk tegak, mengangkat tangan ke arah makhluk itu. "Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, siapa kau sebenarnya?" Bayangan itu tertawa lagi. "Hahaha, aku yang menjaga dagangan ini. Angkringan ini milik Tuan Suro, dan kau Kiai tak akan bisa menghentikan kami." Sekejap,
Kemudian tubuh Pak Darmaji terlempar ke belakang dan jatuh pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbalik ke atas. Dari mulutnya keluar suara berat dan serak, jelas bukan suaranya sendiri. Sudah kubilang, Darmaji hanyalah alat. Tuan Suro sudah memberi darah dan darah akan terus ditagih. Kiai Agus menatap dalam-dalam ke arah Darmaji yang kerasukan. Kalau begitu, biar aku bicara langsung denganmu, wahai penghuni gelap. Suara dari mulut Darmaji tertawa keras lalu tiba-tiba berhenti. Udara di sekitar warung mendadak semakin panas, seperti ada api di bawah tanah. Dalam pandangan batin, Kiai Agus mulai melihat sesuatu, dunia gaib di balik tungku angkringan itu. Ia melihat puluhan arwah bergelimpangan di tempat gelap. Tubuhnya seperti terbakar dan terikat rantai besi. Mereka menjerit, merintih kesakitan, memanggil nama seseorang. "Tolong kami, Kiai. Kami cuma beli makan." Suara itu terdengar dari segala arah. Kiai Agus menahan nafas. Ia sadar mereka adalah korban tumbal dari pesugihan milik Suro Atmojo. Makhluk hitam itu muncul lagi dalam pandangan batinnya, berdiri di atas tumpukan arwah. "Lihatlah, Kiai, ini balasan mereka yang menikmati rezeki haram dari Tuan Suro. Sekarang mereka milikku." Kiai Agus mengepalkan tangan. Tidak ada rezeki yang halal dari jalan setan. Ia membaca surah Al-Baqarah ayat 255 dengan lantang. Suara itu menggema keras, membuat bayangan hitam itu meringis kesakitan. Tapi semakin kuat doa dibaca, semakin liar api dari tungku itu menyala. Dari arah belakang, angin besar berputar membentuk pusaran debu. Gerubak angkringan bergoyang keras, gelas dan piring pecah berhamburan. "Tuan Suro tidak akan membiarkanmu mengacaukan perjanjian ini, Kiai. Kau boleh menang malam ini, tapi darah yang sudah tertumpah tak bisa dihapus." Kiai Agus berdiri, menaburkan garam di sekitar tungku sambil terus membaca doa. "Dengan izin Allah, semua kekuatan selain Dia tidak punya kuasa di bumi ini. Pergilah sebelum kubakar tempatmu dengan kalamnya." Makhluk itu menjerit, suaranya melengking membuat kaca petromak pecah berantakan. Tubuh Darmaji terangkat beberapa sentimeter dari tanah lalu jatuh keras. Asap hitam keluar dari mulutnya, melayang ke arah tungku, lalu menyatu dengan bara api. Bara itu membesar sebentar, lalu mengecil lagi. Suasana langsung berubah hening. Hanya terdengar nafas berat Kiai Agus dan suara serangga malam. Ia segera mengambil air putih dan menyiramkan sedikit ke kepala Darmaji. Lelaki itu batuk-batuk, lalu membuka mata dengan pandangan bingung. "Pak, tadi saya kenapa, Pak?" tanyanya lemah. Kiai Agus duduk di sampingnya. "Tadi makhluk yang menumpang di tubuh panjenengan bicara. Dia peliharaan orang yang memberi panjenengan gerobak dulu." Darmaji memegang dadanya. "Suro Atmojo," bisiknya. "Saya cuma berdagang, Pak Kiai. Saya nggak tahu kalau gerobak itu ada isinya." "Saya percaya, tapi jalan yang dibuka lewat keserakahan Suro Atmojo sudah makan banyak korban. Kita harus hentikan." Malam itu mereka berdua duduk lama di depan tunggu yang kini mulai dingin. Tapi tiba-tiba bara di dalamnya menyala lagi. Kali ini hanya sebentar, namun cukup untuk memperlihatkan sesuatu. Sebuah tulisan merah di bagian dalam tungku. Tulisan itu seperti terbakar di logam. "Belum selesai, jiwa terakhir tetap akan kuambil." Kiai Agus menatap tulisan itu tanpa gentar. "Kalau dia menjemput, biarlah dia berhadapan denganku." Pak Darmaji gemetar. "Berarti dia belum menyerah, Pak Kiai?" Kiai Agus menatap langit malam yang mulai gelap total. "Belum. Tapi waktu mereka sudah hampir habis. Malam ini dia mundur, tapi besok dia pasti datang menagih lagi." Angin malam berhembus pelan membawa sisa bau belerang dari arah tungku. Dari kejauhan terdengar laungan anjing panjang dan dalam, seolah-olah menandakan bahwa perang antara manusia dan pesugihan belum selesai.
Namun di mata Kiai Agus, api yang tadi menyala di tungku itu bukan lagi sekedar bara, melainkan pintu ke dunia lain yang kini mulai terbuka lebih lebar. Dan di balik pintu itu, sosok Suro Atmojo mulai bersiap. Pagi itu, setelah semalam menghadapi makhluk hitam dari tungku angkringan, Kiai Agus tidak langsung beristirahat. Ia sudah tahu kemana langkahnya berikutnya. Menuju rumah Suro Atmojo, orang yang menjadi sumber segala masalah di desa Kembang Arum. Dengan membawa tas kecil berisi kitab dan botol air doa, Kiai Agus berjalan ke arah utara desa, tempat rumah besar milik Suro berdiri. Bangunan itu paling megah di antara rumah warga lain. Halamannya luas, berpagar besi hitam tinggi dengan patung dua macan di gerbangnya. Dari luar saja sudah terasa hawa berat dan panas, seperti bukan tempat biasa. Penjaga rumah sempat menatap aneh saat melihat sosok bersorban putih datang berjalan kaki. "Bapak siapa ya? Mau ketemu siapa?" tanya penjaga itu. "Sampaikan ke majikanmu. Ada tamu yang ingin bicara tentang rizki dan dosa," jawab Kiai Agus tenang. Beberapa menit kemudian, Suro Atmojo keluar sendiri. Ia mengenakan batik mahal, perutnya buncit, wajahnya penuh percaya diri. "Oh, jadi ini yang namanya Kiai Agus. Saya sudah dengar nama sampean dari orang pasar. Katanya suka ikut campur urusan orang," katanya sambil tertawa kecil. Kiai Agus menatap lurus. "Saya hanya datang untuk mengingatkan Suro. Hentikan perjanjianmu dengan makhluk yang kau pelihara. Rizki yang kau nikmati sekarang ditukar dengan nyawa orang-orang tak berdosa." Suro tertawa keras. "Hahaha, rizki, nyawa. Jangan menuduh sembarangan, Kiai. Semua ini hasil kerja keras saya. Orang malas saja yang suka bilang begitu." "Kerja keras tak akan membuat tungku membara tanpa api, Suro," balas Kiai Agus tegas. "Saya sudah melihat sendiri korban dari perjanjianmu. Banyak arwah yang tersiksa karena keserakahanmu." Suro mulai kesal. "Sudah cukup. Kalau mau ceramah, lakukan di masjid. Ini rumah saya, dan saya tidak butuh ustadz yang sok suci datang menakut-nakuti." Kiai Agus tak menjawab. Ia menunduk sebentar, lalu mulai berzikir pelan. "Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah." Begitu kalimat zikir itu mengalun, suasana di rumah Suro langsung berubah. Lampu gantung di langit-langit bergoyang, udara mendadak pengap. Dari arah dalam rumah, terdengar suara seperti isakan perempuan. Suro spontan menoleh ke arah suara itu. "Siapa di dalam?" katanya bingung. Tapi tak ada siapa-siapa. Beberapa detik kemudian suara isakan itu berubah menjadi jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Dari dinding-dinding rumah mulai tercium bau anyir menyengat seperti darah basi. "Berhenti! Hentikan bacaanmu itu, Kiai!" teriak Suro sambil menutup telinganya. Tapi Kiai Agus terus membaca. Kini ayat kursi meluncur dari mulutnya dengan suara mantap. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Suara tangisan makin keras. Dari sudut ruangan, cermin besar retak sendiri tanpa sebab. Suro terperanjat mundur beberapa langkah. Dari retakan cermin itu menetes cairan merah pekat seperti darah, menetes ke lantai dan membentuk genangan kecil. "Tuan Suro," terdengar bisikan lirih dari arah tangga. Suro menoleh dan langsung gemetar. Di sana, berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajah gosong, memakai baju lusuh penuh noda. Ia menatap Suro dengan mata kosong. "Kau janji habis makan saya akan pulang, tapi lihat aku sekarang." Suro menjerit panik. "Pergi! Pergi dari sini!" Tapi arwah lain mulai bermunculan dari setiap sisi rumah. Lelaki tua, anak muda, wanita hamil, semua dengan luka mengerikan di tubuhnya. Mereka menatap Suro sambil berteriak bersamaan. "Kami tumbalmu, Suro! Kembalikan nyawa kami!" Kiai Agus tetap berdiri di tengah ruangan, mengangkat tangannya ke atas. "Ya Allah, tunjukkan kebenaranmu."
Angin besar tiba-tiba berhembus dari arah dalam rumah. Tirai berkibar, pintu berderak, dan lampu gantung jatuh menghantam lantai. Suro berusaha berlari, tapi tubuhnya seperti tertahan di tempat. Kakinya tak bisa bergerak, seolah ada sesuatu yang mencengkram dari bawah. "Ah, lepas! Siapa ini?" teriaknya panik. Kiai Agus menatapnya serius. "Itu bukan siapa-siapa. Itu tangan mereka yang kau jadikan korban." Suro menunduk dan melihat tangan-tangan hitam keluar dari lantai, mencengkram pergelangan kakinya kuat-kuat. Ia berteriak histeris sambil mencoba melepaskan diri, tapi cengkraman itu makin kuat. Tiba-tiba tubuh Suro menegang. Matanya mendelik, lalu ia jatuh berlutut. Suara berat keluar dari mulutnya, tapi jelas bukan suaranya sendiri. "Hentikan, manusia lemah. Ini wilayahku. Kau berani menantang aku di rumah pengikutku sendiri?" Kiai Agus tahu, jin pesugihan itu kini sudah merasuki Suro sepenuhnya. Ia maju selangkah. "Aku tidak menantang. Aku hanya melawan kebatilan." Tubuh Suro menggeliat keras, kulitnya mulai menghitam. Dari punggungnya muncul bayangan besar berbentuk ular hitam raksasa. Matanya merah menyala. Lidahnya menjulur panjang, mendesis keras. Makhluk itu menatap Kiai Agus penuh kebencian. "Aku sudah diberi darah. Aku berhak atas jiwa-jiwa itu." Kiai Agus mengangkat tangan, membaca doa dengan lantang. "Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La ilaha illallah." Suara bacaan itu menggema di seluruh ruangan. Ular hitam itu melingkar, mengamuk, memecahkan vas dan meja. Setiap kali doa keluar dari mulut Kiai Agus, tubuh ular itu tampak seperti terbakar. Bagian sisiknya mulai meleleh seperti lilin. "Berhenti! Kau membakar diriku!" Raung makhluk itu keras sekali, hingga kaca jendela pecah semua. Tapi Kiai Agus tak berhenti. Ia mengambil air doa dan memercikkannya ke arah ular itu. Begitu air menyentuh kulit hitamnya, terdengar suara mendesis keras diikuti jeritan panjang yang mengguncangkan seluruh rumah. Tubuh Suro ikut bergetar hebat. Dari matanya keluar darah. Dari hidungnya mengalir cairan hitam pekat. "Ampun! Ampun!" Suaranya lemah. Makhluk itu terus menjerit. Tubuhnya melilit Suro, tapi akhirnya terbakar habis, tanpa api, hanya cahaya putih terang yang muncul dari doa Kiai Agus. Setelah beberapa detik, semuanya menghilang. Suro tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, wajahnya gosong seperti arang, tapi tidak ada api sedikit pun di sekitarnya. Bau daging terbakar memenuhi ruangan. Kiai Agus menatapnya lama lalu berucap pelan. "Inilah akibat memperjualbelikan nyawa manusia demi harta. Allah sudah menutup pintu taubatmu." Rumah Suro kini sunyi. Semua arwah yang tadi menjerit perlahan memudar. Tapi sebelum menghilang, mereka menunduk ke arah Kiai Agus seolah berterima kasih. Begitu semuanya tenang, Kiai Agus menutup mata sejenak, lalu berdoa agar rumah itu tidak lagi menjadi tempat jin bersemayam. Di luar, fajar mulai menyingsing. Sinar matahari pertama masuk lewat jendela yang pecah, menimpa tubuh Suro yang sudah tak bernyawa. Dan sejak hari itu, rumah megah itu menjadi kosong. Warga bilang, setiap malam Jumat masih terdengar suara rantai diseret dan tangisan dari dalam rumah Suro Atmojo. Suara makhluk yang kehilangan tuannya. Sementara itu, Kiai Agus perlahan berjalan meninggalkan rumah besar itu, menatap langit sambil mengucap lirih. Perang melawan setan tak pernah selesai. Tapi malam ini, satu pintu neraka sudah tertutup. Beberapa hari setelah malam mengerikan itu, Pak Darmaji belum juga bisa tenang. Tubuhnya masih lemah, dan matanya sering kosong memandangi langit-langit kamar pesantren tempat ia dirawat. Kiai Agus, yang menolongnya dari cengkeraman pesugihan Suro Atmojo, menempatkannya di sebuah kamar sederhana di pondok belakang.
Setiap malam, suara ngaji dan zikir dari para santri menjadi pengingat bahwa hidupnya diberi kesempatan kedua. Pagi itu, Kiai Agus datang menjenguk. "Bagaimana kabarnya, Pak Darmaji?" tanyanya lembut sambil menaruh segelas air putih di meja. Pak Darmaji hanya menunduk, suaranya bergetar. "Saya masih merasa kotor, Kiai. Setiap kali pejam mata, saya melihat wajah-wajah yang dulu datang ke angkringan. Mereka menatap saya, Kiai, seperti menuntut." Kiai Agus menatapnya lama, lalu berkata, "Itu wajar. Dosa yang berkaitan dengan pesugihan tidak hanya menodai badan, tapi juga jiwa. Tapi asal benar-benar tobat, Allah masih bukakan jalan." Selama 3 hari pertama di pesantren, Pak Darmaji diminta untuk berpuasa dan memperbanyak istighfar. Kiai Agus memandunya membaca doa-doa tertentu untuk membersihkan diri dari ikatan goib pesugihan yang masih menempel. Kadang saat tengah malam, tubuh Pak Darmaji menggigil tanpa sebab. Kadang juga ia menjerit karena merasa ada sesuatu yang menarik kakinya dari bawah ranjang. Tapi setiap kali itu terjadi, Kiai Agus datang, menepuk pundaknya sambil membaca ayat kursi. Perlahan-lahan gangguan itu mulai berkurang. Suatu sore, setelah sholat asar berjamaah, Kiai Agus memanggil Pak Darmaji ke ruang tamu pesantren. "Darmaji," katanya pelan tapi tegas, "kau sudah selamat dari cengkeraman jin pesugihan. Tapi kau belum benar-benar bebas sebelum menebus perbuatanmu." Pak Darmaji menatapnya bingung. "Maksud Kiai saya harus bagaimana?" "Angkringanmu, itu sumber masalahnya. Di sanalah jin itu bersemayam. Kau harus mengikhlaskan semuanya dibersihkan dan dimusnahkan." Awalnya Pak Darmaji diam saja. Angkringan itu memang satu-satunya harta yang ia punya. Tapi begitu mengingat wajah hitam yang dulu keluar dari tungku dan malam ketika ia nyaris kehilangan nyawanya, hatinya bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, lalu mengangguk. "Kalau itu jalan saya menebus dosa, saya rela, Kiai." Beberapa hari kemudian, mereka berdua kembali ke desa Kembang Arum. Warga yang mendengar kedatangan Kiai Agus langsung berkumpul di perempatan tempat angkringan itu dulu berdiri. Sejak kejadian malam itu, tak ada satupun yang berani mendekat ke sana. Warung kecil dari kayu itu masih berdiri, tapi sudah usang dan bau anyir masih tercium di sekitar tungku. Kiai Agus berdiri di depan warga. "Saudara-saudara, tempat ini sudah dipakai untuk hal yang tidak baik. Sudah seharusnya kita bersihkan bersama." Warga mengangguk. Mereka membawa ember berisi air yang sudah dibacakan doa oleh Kiai Agus. Perlahan mereka menyiramkan air itu ke seluruh bagian angkringan. Tak lama kemudian, beberapa orang menumpuk kayu kering di sekelilingnya. Pak Darmaji maju mendekat, wajahnya basah oleh air mata. Ia menatap angkringan yang dulu menjadi sumber rezekinya. "Saya menyesal, Kiai. Saya cuma ingin anak-anak saya bisa makan layak, tapi saya salah jalan." Kiai Agus menepuk pundaknya. "Yang penting sekarang kau sadar, tidak ada rezeki yang sepadan dengan dosa." Setelah semuanya siap, Kiai Agus memimpin doa. Warga mengelilingi tempat itu sambil membaca tahlil. Lalu salah satu pemuda menyalakan obor dan melemparkannya ke tumpukan kayu. Dalam sekejap, api membesar, membakar angkringan itu sampai habis. Suasana tiba-tiba berubah aneh. Angin bertiup kencang dan dari tengah kobaran api terdengar suara tangisan lirih. Semua orang terdiam. Beberapa warga tampak ketakutan. Kiai Agus mengangkat tangannya. Suaranya lantang. "Jangan takut, itu hanya sisa jeritan arwah yang dulu dijadikan tumbal. Kita doakan agar mereka tenang." Ia lalu memimpin bacaan Yasin. Suara warga bergema, berpadu dengan bunyi kayu terbakar dan hembusan angin malam. Saat api mulai padam, abu dan bara menyisakan tungku besi yang separuh meleleh. Tapi dari arah bara yang tersisa, samar-samar masih terdengar suara perempuan menangis. Kiai Agus memejamkan mata, membaca doa penutup. "Pergilah kalian yang tersiksa, semoga Allah beri jalan menuju tempat yang tenang." Setelah itu, suara tangisan pun lenyap. Hanya suara jangkrik dan desir angin malam yang tersisa.
Beberapa hari berikutnya, warga desa Kembang Arum bekerja bakti membersihkan bekas angkringan itu. Mereka menimbunnya dengan tanah dan menanam pohon Kamboja di atasnya. Tak ada yang berani membangun di sana lagi. Pak Darmaji tinggal di pesantren Kyai Agus selama beberapa bulan. Ia belajar ngaji, membantu di dapur, dan setiap hari membersihkan masjid. Wajahnya kini lebih tenang, meski rasa bersalah itu belum benar-benar hilang. Ia sering bercerita pada santri muda tentang keserakahan yang nyaris menyeretnya ke neraka. Kalau ada yang ngajak kaya instan, lari saja. Rezeki halal memang lama, tapi hati tenang, katanya tiap kali memberi nasihat. Suatu malam, sebelum tidur, Pak Darmaji bermimpi. Ia berada di tengah lapangan yang luas dengan cahaya terang di sekelilingnya. Di jauhan, ia melihat orang-orang berpakaian putih tersenyum padanya. Salah satunya seorang perempuan muda mengangguk pelan lalu menghilang. Saat terbangun, matanya basah. Ia tahu, mungkin itu arwah korban yang akhirnya tenang. Beberapa bulan kemudian, Pak Darmaji pulang ke desanya. Tapi bukan untuk berjualan. Ia membuka warung kecil di depan rumahnya, bukan angkringan. Hanya kopi, gorengan, dan nasi bungkus sederhana. Warga yang dulu menjauh kini sering mampir. Warung Pak Darmaji sekarang enak, nggak ada lagi hawa aneh, kata orang-orang. Kyai Agus sempat datang lagi ke sana. Melihat Pak Darmaji melayani pelanggan dengan senyum, ia mengangguk puas. Nah, begini baru benar. Rezeki halal, wajah tenang. Pak Darmaji sambil menuangkan teh tersenyum. Terima kasih, Kyai. Kalau bukan karena panjenengan, mungkin saya sudah habis jadi tumbal. Malam itu mereka duduk di depan warung sederhana itu. Angin berhisu pelan, membawa aroma kopi dan gorengan. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar. Desa Kembang Arum kini kembali tenang. Tapi tak ada yang berani mendekati tempat bekas angkringan lama itu. Di sana, pohon Kamboja tumbuh subur. Bunganya sering jatuh ke tanah. Seolah menjadi tanda bahwa di balik ketenangan desa itu masih ada kisah kelam yang tersimpan rapi. Namun bagi Pak Darmaji semuanya sudah cukup. Ia sudah menebus kesalahan dan hidupnya kini hanya untuk beribadah dan mencari rezeki yang benar. Dan bagi Kyai Agus, tugasnya selesai. Satu jiwa lagi terselamatkan dari godaan pesugihan. Malam menutup hari dengan tenang. Di langit bulan bersinar bulat, memantulkan cahaya ke arah pohon Kamboja yang berdiri di bekas angkringan itu. Tak ada suara tangisan lagi. Hanya angin berdesir lembut, seperti bisikan dari alam goib yang akhirnya damai. Beberapa bulan berlalu, sejak kejadian yang mengguncang desa Kembang Arum, warga mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Perempatan pasar yang dulu menjadi tempat angkringan Pak Darmaji, kini tampak bersih. Pohon Kamboja di atas bekas tanah itu tumbuh subur, bunganya sering jatuh berguguran, menutupi tanah yang dulu berlumur darah. Suatu hari, datanglah seorang pedagang baru bernama Pak Seno. Ia berasal dari desa seberang, tak tahu menahu soal kisah kelam di perempatan itu. Warga sempat menegurnya dengan nada hati-hati. Pak Seno, yakin mau buka di situ? Dulu ada kejadian aneh loh, kata seorang warga bernama Pak Mardi. Pak Seno hanya tertawa ringan. Ah, paling cuma cerita lama. Saya cuma mau jual nasi kucing sama gorengan. Lagian tempatnya strategis, dekat pasar. Malam itu, ia mulai membuka lapak kecilnya. Warungnya sederhana. Meja kayu, petromak kecil, dan beberapa kursi plastik. Ia menata nasi bungkus dan tusuk sate bakar di wadah anyaman bambu. Saat itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, padahal belum larut malam. Tapi Pak Seno mengabaikannya, berpikir mungkin karena ia baru pertama kali buka malam-malam. Menjelang pukul 9 malam, belum ada satupun pembeli. Pasar sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan anjing menggonggong dari kejauhan. Ia sempat berpikir untuk menutup saja, tapi rasa penasaran membuatnya bertahan. Ia menyalakan rokok dan duduk sambil mengipasi tungku arang. Sekitar pukul 11 malam,
Tiba-tiba terdengar langkah pelan mendekat. Dari arah barat, muncul sosok lelaki tua berjubah putih, berjalan pelan sambil membawa tasbih di tangannya. Wajahnya tenang, sorot matanya lembut tapi dalam. "Assalamualaikum, Nak." Sapanya dengan suara serak tapi menenangkan. Pak Seno berdiri cepat. "Waalaikumsalam. Silakan, Mbah. Mau pesan apa?" Lelaki tua itu tersenyum kecil. "1 bungkus nasi kucing saja. Saya lapar habis perjalanan panjang." Pak Seno segera menyiapkan nasi bungkus dan 1 tusuk sate. Saat ia menyerahkan, lelaki tua itu menatapnya sebentar, seolah menembus pikirannya. "Tempat ini dulu berat, Nak, tapi sekarang sudah tenang. Jangan kau kotori lagi dengan niat buruk." Pak Seno bingung. "Maksudnya, Mbah?" Tapi lelaki tua itu hanya tersenyum, mengambil bungkus nasi, lalu duduk di kursi dekat tungku. Ia makan dengan tenang, tanpa banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Pak Seno menoleh sebentar ke arah belakang untuk mengambil air. Tapi saat kembali menatap ke depan, lelaki tua itu sudah hilang. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan. Hanya angin dingin yang tiba-tiba bertiup membuat petromak bergoyang dan nyalanya redup. Pak Seno terpaku. Nasi bungkus yang tadi ia berikan masih ada di meja, tapi isinya tinggal setengah, seperti benar-benar sudah dimakan seseorang. Di sampingnya, ada lembaran uang 1000-an yang sudah lusuh dan berbau dupa. Tiba-tiba dari arah jalan terdengar suara lirih, seolah datang dari jauh namun jelas di telinganya. "Jangan jual rejeki dengan darah orang lain." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Suasana perempatan terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Dari arah pohon Kamboja, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga bercampur anyir samar. Pak Seno buru-buru beres-beres. Malam itu ia pulang lebih cepat dari rencana. Di rumah, ia tak bisa tidur. Uang lusuh pemberian lelaki tua itu ia simpan di atas meja. Tapi setiap kali ia menatapnya, terasa seperti ada yang memperhatikan dari balik bayangan. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu pada warga sekitar. Pak Mardi langsung terdiam. "Kau bilang orang tua berjubah putih. Wajahnya tenang." Pak Seno mengangguk. Pak Mardi menatapnya lama. "Itu pasti Kiai Agus. Dulu beliau yang menyelamatkan orang di sini dari pesugihan. Tapi katanya Kiai Agus udah lama nggak ke desa ini lagi." Cerita itu menyebar cepat. Warga mulai berdatangan ke perempatan pasar malam berikutnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memastikan suasana sudah benar-benar bersih. Beberapa ibu-ibu membawa bunga Kamboja dan menaruhnya di dekat warung kecil Pak Seno. Sementara para pemuda membacakan doa bersama. Sejak malam itu, tempat itu dikenal dengan sebutan Perempatan Angkringan Gaib. Warga percaya, sosok berjubah putih yang muncul malam itu adalah arwah atau jelmaan Kiai Agus yang datang untuk mengingatkan agar tak ada lagi manusia yang tergoda pesugihan. Pak Seno sendiri tetap berjualan di sana, tapi hanya buka sampai jam 9 malam. Ia tak berani lewat dari itu. Katanya, setiap malam Jumat, ia masih mencium bau wangi Kamboja dan kadang melihat bayangan lelaki berjubah putih berdiri di seberang jalan, menatapnya sambil tersenyum. Tapi tidak ada lagi hal buruk terjadi. Warungnya justru ramai, bukan karena rasa makanannya, tapi karena keyakinan warga bahwa tempat itu sudah disucikan. Orang-orang sering bilang, kalau makan di situ, insya Allah rezekinya berkah. Malam-malam di perempatan pasar Desa Kembang Arum kini kembali hidup, tapi tetap menyimpan suasana berbeda. Angin yang berhembus dari arah pohon Kamboja selalu membawa kesan tenang sekaligus misterius. Dan di tengah cahaya petromak yang berpendar lembut, kadang terlihat sekelebat bayangan putih melintas pelan. Tidak menakutkan, justru seperti penjaga yang memastikan bahwa tak ada lagi darah yang tertumpah demi kekayaan.
Karena di perempatan itu, kebaikan pernah mengalahkan pesugihan. Dan sejak saat itu, warga percaya, selama doa dan niat baik masih dijaga, arwah pun akan ikut menjaga.